Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serly Rosalina Tanoto, salah satu dosen tetap di Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, secara khusus bagian pengajaran. Sebagai dosen, spesialisasi saya ialah manajemen sumber daya manusia. Dan pada semester kali ini, saya merupakan salah satu dosen pengajar untuk mata kuliah perilaku keorganisasian. Dan saya akan menjabarkan mengenai RPS yang telah kami kelola untuk semester ini. Lebih khususnya, berikut outline pemaparan materi saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem penilaian, sistem pembelajaran, dan yang terakhir ada rekaman proses pembelajaran tatap muka. Untuk deskripsi mata kuliah perilaku keorganisasian ini ialah mata kuliah yang fokusnya itu berbicara mengenai ilmu dan konsep di bidang perilaku, yang settingnya di dunia industri dan organisasi. Nah, untuk mengajarkan mahasiswa berpikir secara analitis, runtut, dan sistematis, maka pada mata kuliah ini mahasiswa pertama-tama akan belajar ilmu perilaku di level individu, kemudian lanjut ke level kelompok, dan akhirnya pada level organisasi. Sehingga mata kuliah dan pokok bahasan disajikan dalam urutan yang logis dan runtut untuk menciptakan suatu progres belajar bagi mahasiswa. Secara khusus mata kuliah ini juga bertujuan untuk memberikan kemampuan untuk memahami bahasan perilaku keorganisasian dan melakukan analisis permasalahan perilaku organisasi. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya secara umum ada 4, di mana yang pertama itu ialah supaya mahasiswa menguasai konsep teoritis, prinsip, dan metode ilmu perilaku keorganisasian di ketiga level tersebut. Kemudian juga yang kedua, CPMK kedua ialah mahasiswa mampu berkomunikasi bahasa Indonesia secara verbal dan tulisan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai prinsip dan metode pengukuran ya untuk ilmu perilaku keorganisasian pada level individu, kelompok, dan organisasi. Dan yang terakhir di sini mahasiswa mampu memahami pengetahuan jenis kelembagaan, regulasi, dan tata kelola perilaku keorganisasian di ketiga level tersebut. Nah, kita lihat ada 12 topik atau pokok bahasan yang menjadi perhatian di satu semester ini. Akan dibuka dengan pengantar dan ruang lingkup perilaku keorganisasian. Sementara topik kedua hingga topik ketujuh, yaitu penerapan motivasi kerja, itu membahas ilmu perilaku keorganisasian di level individu. Sementara dimulai dari topik 8 hingga 11 itu membahas ilmu perilaku di level kelompok, dan yang terakhir ialah ilmu perilaku di level organisasi, yaitu budaya organisasi. Nah, sistem dan metode pembelajaran untuk mata kuliah ini ada 2 ya. Yang pertama ialah kuliah tatap muka, on-site. Ya, karena pandemi juga sudah mulai bergerak menurun dan juga ada arahan untuk kembali onsite, maka per semester ini mahasiswa mengikuti perkuliahan secara onsite. Nah, untuk perkuliahan secara onsite di sini ada pemaparan materi dari saya, ada presentasi juga dari kelompok-kelompok mahasiswa, ada diskusi kasus ataupun games, dan biasanya juga diselingi pula dengan mini quiz atau mini test. Nah, selain kuliah tatap muka juga ada kuliah melalui Learning Management System UK Petra, yaitu Lentera ya. Lentera ini sangat komprehensif sekali dan sangat membantu mahasiswa untuk senantiasa update dengan materi-materi pembelajaran. Di Lentera saya juga mengupload forum diskusi online setiap minggu ya, dan juga ada pengumpulan tugas atau lembar penugasan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, di sini beberapa interaksi di kuliah tatap muka ya, biasanya kelas diawali dengan pemaparan materi di mana saya mereview dari materi minggu lalu, kemudian juga melakukan overview untuk materi pada topik ini ya, kurang lebih sekitar 30-45 menit, lalu dilanjutkan dengan presentasi kelompok ya, karena di dalam presentasi kelompok ini mahasiswa belajar untuk memahami, menguasai suatu konsep dan menyampaikan pemahaman mereka ya melalui yaitu tadi ya presentasi secara verbal dan tulisan. Kemudian di sini juga selain ada pemaparan dari saya juga biasanya membuat pemaparan saya itu jauh lebih menarik dengan Mentimeter ya. Mentimeter ini suatu metode presentasi interaktif ya, yang saya secara khusus sering melakukan mini games atau mini quiz lewat Mentimeter, melakukan interaksi dengan mahasiswa juga ya,
sehingga saya bisa mengetahui ya mahasiswa ini paham atau ada yang kurang jelas atau tidak ya. Dan di sini ditampilkan leaderboard juga. Mahasiswa cukup kompetitif ya ketika melihat leaderboard ini ya. Bila melihat nama mereka tidak ada di leaderboard ini, biasanya mereka akan berupaya untuk mengejar skor. Nah, sesudah presentasi kelompok ada aktivitas kelas. Ini cenderung berupa diskusi kasus tergantung dari topik bahasannya, bisa juga berupa games. Nah, seperti yang tampil di sini, ini mahasiswa dalam kelompok-kelompoknya melakukan diskusi kasus yang kemudian nanti mereka akan mempresentasikan hasil atau jawaban dari studi kasus mereka. Mahasiswa juga sangat interaktif dan kompetitif ya untuk mengikuti aktivitas kelas ini ya, dan mereka biasanya sungguh-sungguh berupaya memahami studi kasusnya karena mereka tahu nanti di ujian akhir semester ujiannya berupa studi kasus. Nah, yang ini ialah pembelajaran dengan Learning Management System, yaitu dengan Lentera Cloud ya. Ini akses saya sebagai dosen. Nah, di Lentera Cloud ini ada resources untuk mahasiswa yang saya pada minggu pertama pasti sudah upload ya, berupa referensi, kemudian juga kontrak perkuliahan, RPS ya, panduan menulis referensi dengan APA, dan hal-hal lainnya yang saya pandang penting untuk satu semester. Kemudian juga di situ di bawah ada forum diskusi yang setiap minggu saya update sesuai dengan topik bahasan, sehingga ketika mahasiswa masuk ke kelas pada minggu berikutnya mereka sudah tahu atau sudah punya wawasan sedikit mengenai topik yang akan dibahas. Jadi forum diskusi ini sebagai persiapan ya sebelum kelas. Nah, selain ada forum diskusi, juga di sini ada update materi tiap minggu dan ada pengumpulan ujian melalui Lentera. Ini contoh untuk pengumpulan UTS. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang rancangan pembelajaran mingguan. Jadi di mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuannya itu ialah untuk UTS dan juga untuk UAS. Pertemuan pertama dan kedua itu lebih ke arah perkenalan ya, mengantarkan apa sih ilmu perilaku keorganisasian dan ruang lingkupnya, penjelasan mengenai RPS gitu ya, dan juga bagaimana kontrak perkuliahan selama 1 semester ini gitu ya. Nah, di topik ketiga itu sudah mulai presentasi kelompok dari mahasiswa. Jadi di sini metode assessment-nya ialah berupa tugas presentasi dan juga keaktifan mahasiswa selama diskusi kasus ataupun games. Nah, di pertemuan ketujuh ya sebelum UTS itu ada kuis ya, tes 1 atau kuis 1 ya yang membahas materinya mengenai materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Dan di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester, yang kemudian sesudah UTS, mahasiswa akan masuk pada ilmu perilaku keorganisasian di level kelompok ya, dan juga dilanjutkan ke level organisasi, yaitu budaya organisasi ya. Nah, di sini di pertemuan ke-15 ada review materi pertemuan 1 sampai 14 ya. Dan juga ada tes 2 atau kuis 2 untuk persiapan mengerjakan UAS. Nah, secara keseluruhan sistem penilaiannya sebagai berikut ya. Ini kenapa ada 8 CPMK, karena di setiap CPMK itu ada 2 indikator. Indikator pertama itu untuk mengukur pemahaman atau penguasaan mahasiswa mengenai ilmu perilaku di level individu dan di level individu. Sementara yang indikator kedua itu untuk mengukur pemahaman di level kelompok dan organisasi. Sehingga total ada 8 indikator CPMK. Nah, 8 indikator CPMK ini akan diukur dengan 5 teknik penilaian, yaitu tes 1, tes 2. Saya melakukannya via quizzes ya, supaya itu terlihat lebih menarik, interaktif juga ya. Dan mahasiswa seakan-akan mereka ini ya mengikuti suatu permainan. Kemudian ada tugas presentasi kelompok dengan bobot 20%. Lalu ada UTS. UTS-nya ini fokusnya pada refleksi diri ya, sehingga supaya mahasiswa aware untuk melakukan berpikir reflektif, kemudian untuk mencerna dan memaknai pengalaman mereka ya. Jadi itu UTS-nya individual. Sementara untuk UAS itu dikerjakan secara berkelompok karena memang sesudah UTS pembahasannya ke level kelompok dan organisasi. UAS-nya berupa studi kasus. Nah, kita akan lanjut ya. Ini sistem penilaian, ini tampilan di quizzes ya. Seperti ini, kemudian ini juga arahan saya atau petunjuk saya untuk mengerjakan tugas presentasi maksimal 3 hari, H-3 sebelum mereka presentasi, mereka bertemu dengan saya secara online ataupun onsite untuk berdiskusi ya, mana materi yang mereka kurang pahami dan aktivitas kelas mereka seperti apa. Saya biasanya banyak memberikan arahan mengenai aktivitas kelas ya, supaya bahwa aktivitas kelas ini memang benar-benar
relevan ya dengan topik atau pokok bahasan yang ada. Oke, saya lanjutkan, ini sistem penilaian untuk UTS ya. Jadi di sini saya biasanya kalau di YouTube kan banyak video tentang unboxing ya. Saya pun juga melakukan presentasi unboxing. Yang di unboxing ialah ujian. Ini unboxing untuk UTS ya. Berikut ialah kriteria penilaiannya ya. Dan ada outline ya mengenai apa saja sih yang saya unboxing di dalam ujian itu ya, termasuk pengumpulan dan indikator penilaian. Sedangkan yang ini ialah untuk UAS, ujian akhir semester. Ini kasus yang saya tampilkan ialah kasus yang saya gunakan di semester yang lalu. Kasusnya biasanya saya ambil dari Harvard Business Review ataupun dari Emerald ya, yang memang membahas permasalahan perilaku keorganisasian di level kelompok dan organisasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan feedback yang saya berikan kepada mahasiswa di kelas. Yang pertama di sini ialah feedback untuk pengerjaan UTS. Setiap ujian ataupun tugas yang dikerjakan secara personal, saya akan memberikan feedback secara personal ya. Seperti yang tampil di layar ini, saya menyampaikan apa sih hal yang sudah positif dan apa yang bisa ditingkatkan oleh mahasiswa tersebut. Sekaligus saya juga memotivasi yang bersangkutan sesuai dengan refleksi pengalaman yang dilakukan. Sementara di bawah ini ialah feedback secara umum yang saya publish kepada seluruh mahasiswa ya. Intinya saya mengucapkan terima kasih atas refleksi yang telah mereka berikan, apresiasi terhadap rekan-rekan mahasiswa yang telah memperoleh nilai maksimal, dan motivasi untuk mereka yang masih belum memperoleh nilai maksimal. Dan saya juga memberikan mereka waktu kurang lebih 1 minggu ya untuk mengevaluasi nilai mereka dan menginfokan bila saya ada salah input ataupun mereka merasa penilaian yang saya berikan itu masih kurang tepat. Sementara tampilan Excel ini ialah rekap nilai atau pemberian nilai yang saya lakukan melalui Google Sheet yang saya share kepada seluruh kelas ya, sehingga mereka bisa langsung melihat nilai kelompok mereka. Di sini ada dua indikator penilaian, yaitu mampu berkomunikasi bahasa Indonesia dengan lisan dan mampu berkomunikasi bahasa Indonesia dengan tulisan ya. Selain saya memberikan skor berupa angka, saya juga memberikan catatan-catatan secara kualitatif ya, apa yang sudah baik dari presentasi mereka dan apa yang bisa ditingkatkan next time ketika mereka melakukan presentasi. Dan seperti ini kriteria penilaian yang saya gunakan. Nah, ini rubrik nilai ya. Jadi rubrik nilai selama 1 semester, di mana di sini performance indicator-nya sebagai berikut dengan level beginning, developing, proficient, dan exemplary ya. Jadi yang masuk kategori exemplary ialah 75 sampai 100. Nah, ini 2 referensi utama yang kami gunakan untuk mata kuliah perilaku keorganisasian. Referensi wajib ialah dari buku Stephen Robbins dan Timothy Judge. Kita tahu bahwa Timothy Judge ini merupakan salah satu peneliti terkemuka yang banyak membahas, mengkaji mengenai ilmu perilaku keorganisasian ya, khususnya di level individu, seperti tentang kepuasan kerja, kepribadian ya, motivasi ya. Jadi bukunya sangat komprehensif sekali dan cukup detail gitu ya, cukup detail untuk mahasiswa S1. Sementara yang satunya ini referensi tambahan dari Fred Lutens ya. Fred Lutens ini juga termasuk salah satu peneliti senior yang banyak membahas mengenai ilmu psikologi positif ya. Jadi perilaku organisasi yang sifatnya positif, salah satunya ialah psychological capital. Nah, seperti dilihat dari judulnya, ini kan evidence based. Jadi memang di buku ini lebih banyak membahas mengenai hasil-hasil penelitian terkini ya mengenai ilmu perilaku keorganisasian. Jadi harapannya kedua buku ini bisa saling melengkapi untuk mahasiswa. Nah, kalau itu tadi saya menjabarkan mengenai RPS, deskripsi mata kuliah, dan juga referensinya. Nah, sebelum kita move on kepada rekaman dari proses pembelajaran secara onsite, saya juga hendak menampilkan secara sekilas ya evaluasi pengajaran selama 2 tahun terakhir dari mahasiswa untuk saya. Jadi di UK Petra di setiap akhir semester mahasiswa wajib untuk mengisi angket dosen. Berikut ialah angket evaluasi pengajaran dosen yang di sini untuk mata kuliah perilaku keorganisasian yang saya ajar pada semester yang lalu ya, dengan jumlah
kuesioner terisi 89% dari 57 mahasiswa. Secara keseluruhan rata-rata saya 3,7. 3 dengan indikator penilaian sebagai berikut ya. Materi sesuai RPS, penyampaian materi jelas, kemudian disiplin, bersemangat, dan memiliki interaksi yang terbuka dengan mahasiswa. Selain mahasiswa mengisi dengan menggunakan angket ini, di mana skor 1 ialah terendah dan 4 ialah tertinggi, mahasiswa juga dapat memberikan feedback tertulis kepada dosen. Di sini mahasiswa yang menyampaikan bahwa tidak ada perfect, semua kelasnya seru ya. Tetap semangat mem dalam mengajar. Kemudian ada juga yang menyampaikan untuk saya lebih murah nilai ya. Meskipun saya juga sudah menyampaikan kepada mahasiswa di awal pertemuan perkuliahan mengenai indikator penilaian, dan juga paling tidak 2 minggu sebelum tugas atau ujian dikumpulkan, saya sampaikan ulang indikator penilaian yang ditetapkan di mata kuliah ini ya. Dengan harapan mahasiswa dapat mengerjakan dengan sebaik mungkin. Di sini juga ada feedback bahwa sudah bagus dari cara mengajar dan interaksinya dengan siswa, dan juga tidak membosankan dan mudah dimengerti. Sebelum periode UAS, dan di situ ada indikator-indikator penilaian berupa angket ya, angket skala Likert seperti itu ya. Dan di sini bisa dilihat bahwa pada tahun ajaran 2021 hingga 2022 kurang lebih IP keseluruhan yang saya peroleh ialah 3,66 ya. Seperti itu. Sementara di tahun sebelumnya, di tahun 2020 dan 2021, IP keseluruhan saya kurang lebih 3,5 hingga 3,6. Jadi ada peningkatan IP ya dari tahun ke tahun untuk evaluasi mengenai pengajaran saya di dalam kelas. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan saya mengenai RPS, semoga cukup jelas. Sekarang kita akan lanjut membahas atau melihat ya video rekaman pembelajaran secara onsite yang terjadi di dalam kelas. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang on time. Kita akan segera mulai kelas perilaku keorganisasian ya. Mohon segera join ke link Mentimeter di layar. Bisa scan QR code ya. Buat teman-teman yang mungkin masih lupa atau belum familiar dengan Mentimeter, apapun jawaban yang kalian berikan di Menti, nggak akan kelihatan namanya ya. Jadi nggak akan muncul nama Sonia, nama Gilbert, nama Michael gitu ya. Nah, di Mentimeter nanti akan ada mini games, juga akan ada tes kepribadian singkat gitu ya. Kita coba tes kepribadian lainnya yang sangat-sangat singkat gitu ya. Dan saya akan sampaikan interpretasinya seperti apa. Terus kemudian juga akan ada beberapa pertanyaan ya. Kalian bisa lihat kepribadian seseorang gitu ya. Dari paling simpel deh, pilihan sepatu gitu ya. Mayoritas pilih pakai sneakers. Kira-kira apa karakter orang yang lebih pilih pakai sepatu sneakers itu? Ada yang bisa jawab? Santai kata CP, apalagi? Nyaman. Kalau itu menjadi karakter personality, berarti karakternya seperti apa? Gimana? Ini rata-rata sneakeran semua ya. Cuman Yeni kayaknya ya yang lebih pilih pakai sepatu ini ya, feminin ya. Mayoritas sneaker semua ya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan ketika subjeknya, orang itu disuruh memfoto sepatu favoritnya gitu ya. Habis memfoto sepatu favorit terus dikasih tes kepribadian gitu ya. Ternyata bagaimana dia menggambarkan sepatu favoritnya itu sama kayak gambaran kepribadiannya dia. Jadi kalau cewek-cewek atau cowok-cowok hobinya pakai sepatu yang high heels, sepatu yang rapi gitu ya, pantofelan gitu ya, sepatu dressy lah. Itu biasanya punya karakter suka segala sesuatu yang power dan prestis gitu ya. No gain no pain gitu. No pain no gain, kebalik ya. No pain no gain gitu ya. Sementara individu-individu yang foto favorit sepatunya tuh sneakers, mungkin kayak Billy gini ya, itu punya karakter easy going dan fleksibel gitu ya, mudah diajak bekerja sama, cepat beradaptasi gitu ya. Nah, lalu gimana caranya kita mengetahui kepribadian? Ada 2 alat tes. Satu namanya tes subjektif ya. Tes objektif ya. Objektif itu pilihan ganda, multiple choice.
kayak yang beberapa waktu lalu kalian lakukan dengan 16 kepribadian itu yang keluar tipe kepribadiannya. Itu pilihan ganda gitu ya. Multiple choice. Bentuknya self-report gitu ya. Contohnya ada MBTI, ada Big Five. Saya mau nanya, apa kelebihan alat tes objektif? Gimana? Apa kelebihannya? Ada yang mau coba jawab nggak? Yes, Gilbert? Kata Gilbert lebih akurat karena kita dikasih banyak pilihan dan kita bisa milih dari beberapa pilihan tersebut. Setuju nggak sama Gilbert kalau tes objektif lebih akurat? Enggak, betul sekali Sonia. Kenapa Son? Penilaiannya dari diri kita sendiri sehingga sifatnya subjektif. Siapa sih yang menilai dirinya itu jelek? Pasti kecenderungannya nilainya positif, gitu kan? Dan bisa jadi ada kemungkinan hasilnya tidak akurat karena yang melaporkan ialah individu itu sendiri. Paham ya maksudnya ya? Ya, makanya kalau kalian misalnya rekrut karyawan baru, jangan hanya sekedar pakai tes objektif. Karena kalau dikasih pilihan gitu ya, misalnya nih, saya adalah individu yang A, percaya diri dan bisa ngomong di depan umum. Atau B, cenderung pendiam dan mengamati. Kira-kira kalian jawab yang mana? A, karena pasti penerima kerja, CEO pasti milih orang-orang yang self-confident. Paham ya? Dan kalian meskipun kalian aslinya pendiam, kalian akan pilih jawaban tersebut. Paham ya? Jadi jangan hanya pakai tes objektif. Lalu berikutnya ada tes proyektif. Kalian dikasih stimuli-stimuli ambigu, nggak jelas, lalu kalian ditanya apa yang kalian lihat. Gitu ya, salah satu contohnya ada Rosah Ingblood Test, ya, jadi dikasih gambar kartu-kartu lalu ditanya apa yang kamu lihat. Ada thematic perception test. Nah, sekarang kita akan mencoba thematic perception test. Saya akan tampilkan satu gambar. Jangan berpikir terlalu lama, gitu ya. Relax aja, santai aja. Tuliskan apa gambar pertama yang kalian lihat, gitu ya. Jangan lihat jawaban teman kalian ya. Jadi percaya pada jawaban kalian sendiri. Saya akan tampilkan satu gambar. Tuliskan apa yang pertama kali dilihat. Pertama kali dilihat ya. Oke. Ini gambarnya. Sudah? Apa yang kalian lihat pertama kali? Diketik aja bisa nggak? Nah, teropong. Mungkin bisa lebih dijabarin. Orang pakai kacamata, mobil, teropong, orang pegang teropong. Kristensia boleh tolong dibantu scroll. Oh wow, ada yang jawab monyet. Ada yang jawab monyet ya. Apalagi nih? Kaca, teropong. Seseorang sedang menggunakan. Oke, saya coba tanya langsung deh. Saya coba tanya sama siapa di sini ya? Ada Justin. Justin jawab apa Justin? Apa? Teropong. Oke. Justin jawab teropong. Kemudian saya coba tanya sama ini ya. Sebentar. Yeni lihat apa Yen? Teropong. Oke. Saya tampilkan lagi gambarnya ya. Kalau kalian melihat orang dengan menggunakan teropong, gitu ya, itu jawaban yang paling common, paling umum diberikan, ya. Artinya apa? Kalian orangnya bisa melihat bigger picture, gambaran secara keseluruhan, gitu ya. Tadi ada yang jawab monyet, ya. Mungkin buat kita ketawa ya, tapi kapan nih? Hari Minggu kemarin saya lakukan tes ini untuk anak-anak usia 8 sampai 15 tahun. Tahu apa jawaban yang sering muncul di mereka? Monyet. Kenapa?
karena belum pernah lihat mobil. Oke, sayangnya nggak tepat. Apa? Ya karena imajinasinya anak-anak. Paham ya? Jadi buat teman-teman yang tadi menjawab monyet, jawaban itu tidak salah gitu ya. Karena orang-orang yang bisa melihat monyet di gambar ini berarti orang-orang tuh punya imajinasi yang seperti anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kan imajinasinya nggak dibatasi ya. Ini ada MBTI, kalian perlu ikut tesnya dulu untuk tahu kalian tuh yang mana. Jadi MBTI ini membagi kepribadian manusia menjadi 4 komponen besar. Kalian ekstrovert atau introvert gitu ya. Kalian sensing atau intuitif, kalian thinking atau feeling, kalian judging atau perceiving. Ekstrovert atau introvert bicara tentang bagaimana kalian men-charge diri kalian. Ibaratnya handphone kalau di-charge, charge-nya itu pakai kabel chargeran gitu ya. Kalian sebagai manusia itu mendapatkan energi kalian dari mana? Kalau kalian ternyata aktivitasnya lebih ke arah hangout, nongkrong, coba pikir-pikir. Selepas hangout dan nongkrong Sonia, habis kumpul-kumpul sama temennya, habis kuliah gitu ya. How do you feel? How are you feeling after that? Ya ini sering-sering dipakai. Dan ini sudah banyak diteliti dan hasilnya selalu reliable ya. Ada pengaruhnya gitu ya dengan performance ya. Nah kalau Big Five namanya aja 5 ya. Saya biasanya nyingkatnya Ocean. O openness, C conscientiousness, E-nya extroversion, A-nya itu agreeableness, N-nya itu neuroticism, lawan kata dari emotional stability gitu ya. Jadi kalau teori Big Five ini bilang bahwa makin kalian skornya tinggi di C, di conscientiousness, maka kalian tuh makin bisa perform karena punya rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Nah kita lihat di sini nih. Wait sorry ya, saya punya layarnya nih. Kalian bisa lihat di handphone kalian ya. Seorang entrepreneur yang sukses itu tinggi extroversionnya, emotional stability-nya tinggi, openness-nya tinggi, agreeableness-nya tinggi, conscientiousness-nya harus tinggi juga. Harus punya kemampuan inovatif, otonomi, dan locus of control serta percaya diri. Jadi kalian lihat bahwa ternyata sudah ada penelitian yang berupaya menggambarkan karakter entrepreneur yang sukses tuh seperti apa sih. Ini dari jurnal Born to be an Entrepreneur ya. Jadi kalau kalian di ruangan ini merasa saya punya karakter itu, kalian cocok untuk jadi entrepreneur ya. Nah kita akan main game sebentar. Tuliskan nama kalian ya. Enter tolong. Thank you. Ini pas banget ya pertanyaannya Feli tadi ya. Jadi harusnya gampang nih, kayak Feli reading my mind gitu ya. Yes, kepribadian manusia bisa berubah tapi tidak terlalu signifikan ya. Oke, sementara Emily yang memimpin.